Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah ya teman-teman. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini berjudul Ketempelan Sosok Jin Ummu Sepyan. Cerita pada kali ini ditulis oleh Manavila. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread Manavila secara langsung ya teman-teman. Yuk, daripada kita penasaran bagaimana ceritanya, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Mari kita simak ceritanya baik-baik. Persiapkan diri kalian ya teman-teman, karena ceritanya akan segera saya mulai. Bu Wahyu, dia seorang ibu rumah tangga yang memiliki satu anak laki-laki yang masih berusia 3 tahun. Nah, saat waktu liburan tiba, keluarganya Bu Wahyu ini berlibur ke salah satu tempat wisata yang ada di kotanya. Namun sepulangnya dari tempat wisata itu, anaknya Bu Wahyu menangis keras dengan menghentak-hentakkan kakinya. Entah sebab apa, bahkan di jam 8 malam, anaknya Bu Wahyu itu biasanya itu sudah tidur, namun tidak untuk malam itu. Sampai waktu sudah menunjukkan pukul 12 malam, tangisan sang anaknya enggan untuk berhenti. Bu Wahyu sendiri mengira kalau anaknya ini kelelahan akibat berwisata tadi itu. Tapi kenapa tangisannya tidak kunjung berhenti, yang membuat seisi rumah sampai kebingungan. Diberi ASI tidak mau, digendong tetap saja menangis, membuat tetangga sebelahnya itu sampai terganggu dan mereka akhirnya berdatangan untuk melihat kondisi anaknya Bu Wahyu. Ada apa Bu? Kok anaknya nangis terus itu? Aduh, nggak tahu ini Bu. Biasanya tidur jam 8, tapi kok ini sampai tengah malam tidak mau tidur, malah nangis terus. Nah, tadi pagi Ibu sempat berpergian atau tidak? Iya Bu, tadi saya itu sekeluarga pergi ke pantai. Ya mungkin itu sebabnya Bu. Anak kecil itu gampang terkena sawan. Coba taburkan garam di sekeliling, taburkan garam untuk menangkalnya. Suami Bu Wahyu yang mendapat saran dari tetangganya ini langsung ke dapur mengambil garam dan ditabur-taburkan di sekeliling rumahnya sampai 3 kali putaran. Berkat taburan garam itu, ia memang membuat anaknya Bu Wahyu tidak rewel lagi. Alhamdulillah. Bu Wahyu dan juga sang suami meyakini kalau garam itu ternyata bisa membuat pengaruh jin atau apapun yang menempel di tubuhnya anaknya itu bisa kabur. 2 jam kemudian, setelah anaknya Bu Wahyu disusui dan juga akan diletakkan di tempat tidur, seketika juga menjerit tidak mau lepas dari gendongan orang tuanya. Padahal biasanya itu setelah disusui dan juga diletakkan di tempat tidur, anaknya itu akan main sendiri, tidak rewel sama sekali. Sesekali Bu Wahyu mencoba menurunkan anaknya, tapi selalu gagal. Suaminya termasuk kakek neneknya ini mencoba untuk membantu agar anaknya Bu Wahyu ini bisa lepas dari gendongan ibunya. Dari mulai anak itu dipindah ke suaminya, dipindah ke kakeknya, ke neneknya, sampai seterusnya. Masih saja menangis dan bahkan meronta-ronta, tidak mau disentuh oleh selain ibunya. Aduh, diam ya nak, jangan nangis terus. Pak, coba taburkan garam lagi di sekeliling rumah, suruh Bu Wahyu. Suaminya Bu Wahyu pun sampai 1 putaran menaburkan garam, tapi kondisi anaknya itu semakin menjadi-jadi. Jeritan seperti orang yang sedang kesakitan dengan keringat dingin yang bercucuran. Anak kecil yang masih berusia 3 tahun itu belum bisa berbicara lancar, hanya tangisan yang dia keluarkan, dan tangannya ini selalu menunjuk-nunjuk ke pintu kamarnya. Kenapa Dek? Kamu kok nunjuk-nunjuk ke pintu kamar terus? Raut wajah yang ketakutan benar-benar tidak bisa dipungkiri. Sampai singkat ceritanya, jam 5 pagi anaknya Bu Wahyu yang tetap menangis, suaminya Bu Wahyu bingung harus bagaimana.
Nah, kakek neneknya ini. Coba kamu datang ke masjid, temui Pak Kiai, panggil beliau untuk datang ke sini. Suaminya Bu Wahyu langsung ke masjid dan bergegas menemui Pak Kiai yang memang dikenal sebagai seorang praktisi. Sesampainya di sana ternyata Pak Kiai sudah pulang ke rumahnya. Jarak masjid dengan rumahnya itu sekitar 10 menitan. Namun sesamanya di sana Pak Kiai sudah keburu pergi untuk mengajar santrinya yang memang kebetulan beliau itu pendiri pondok pesantren di daerahnya. Sementara kondisi anaknya waktu itu hanya mau digendong oleh Bu Wahyu. Bu Wahyu hanya bersandar ke suaminya karena dia sangat kelelahan semalaman tidak tidur. Kondisi anaknya yang ketakutan, entah dia itu melihat apa, pelukan yang sangat erat dengan jeritan tangis yang tidak ada henti-hentinya. Dikasih air minum pun ditolak mentah-mentah. Bu Wahyu benar-benar merasakan bagaimana yang namanya wisata dan pulangnya mendapati anaknya itu seperti diganggu oleh sosok dari alam gaib, dan itu berlangsung sampai 2 hari lamanya. Ketika azan maghrib itu terdengar, satu keluarga ini akan memungkinkan ibadah ataupun menjalankan ibadah sholat maghrib berjamaah di rumahnya, yang dimana Bu Wahyu juga ikut sholat. Ketika anaknya ini akan diturunkan, kondisi anaknya itu sama sekali tidak seperti anak yang berusia 3 tahun. Mata yang menatap Bu Wahyu dengan tajam serta cengkeraman di lengannya Bu Wahyu semakin kuat. Aura yang dipancarkan oleh anaknya Bu Wahyu pun semakin berbeda. Bu Wahyu sendiri yang sebagai orang tuanya sangat mengenal karakternya. Kebiasaan yang setiap kali ditinggalkan sholat itu biasa-biasa saja, tidak ada tangisan, bahkan anak itu main sendiri biasanya. Tapi kali ini berbeda sampai Bu Wahyu membatalkan sholat berjamaahnya. Setelah satu keluarganya melakukan sholat maghrib, Bu Wahyu ini meminta agar suaminya ini menggendong anaknya. Akan tetapi di saat anaknya digendong oleh bapaknya, awalnya itu menurut, diberikan mainan untuk mengalihkan perhatiannya. Tapi saat rakaat terakhir, anaknya Bu Wahyu ini menangis sangat kencang. "Bentar ya dek, ibu lagi sholat, jangan nangis ya." Lagi-lagi suara tangisan itu terdengar dengan keras. Setelah sholat maghrib telah dilaksanakan, anaknya Bu Wahyu ini langsung menatap tajam kepada ibunya. Namun tatapannya ini tidak seperti anaknya yang dia kenal. "Pak, ini kenapa Pak, tatapan anaknya kita kok tajam sekali? Ini sebenarnya ada apa Pak? Mungkin karena ibu pakai mukena kali." Begitulah kata suaminya. "Tapi ini bukan kali pertama anak kita lihat ibu pakai mukena Pak. Bahkan sudah setiap hari kan dia melihat ibu memakai mukena seperti ini. Saat disuapi makan, piring yang dipegang Bu Wahyu ini dihempaskan begitu saja. Pada kala itu sampai pecah dan juga berserakan di lantai. Astagfirullah, anak kita itu tidak pernah sekasar ini. Kenapa kok dia bisa sampai menolak untuk disuapi seperti ini? Sepertinya Bapak harus mendatangi Pak Kiai lagi, Bu." Kekuatan serta tingkah laku sang anak ini tidak mencerminkan anak seusianya. Perilakunya kasar, sering menunjuk pintu kamarnya, dan sering menangis dengan menghentak-hentakkan kakinya. Yang sebelumnya pada kala itu selalu menurut dengan perintah orang tuanya. Semenjak kejadian itu, anak kecil yang tidak tahu apa-apa ini selalu saja berontak. Setelah sholat isya ini, suaminya Bu Wahyu bergegas mendatangi kediaman Pak Kiai yang kebetulan ada di rumah. Pak Kiai, Assalamualaikum." "Waalaikumsalam, ada apa Pak?" "Ini Pak, saya mau meminta bantuan kepada Pak Kiai. Anak saya dari kemarin malam itu selalu menangis Pak. Saya sendiri tidak tahu penyebabnya Pak. Ya, tidak tahu penyebabnya itu apa. Maka dari itu, tolong bantu saya Pak." Nah, singkat ceritanya kurang lebihnya itu hampir jam 8 malam, Pak Kiai datang ke kediamannya Bu Wahyu dan melihat kondisi anaknya yang seperti kerasukan.
memberontak sana-sini sampai dipegang oleh 3 orang. Astagfirullah, kok sampai begini itu? Kalian dari mana sebelumnya? Jadi begini Pak, kemarin itu saya beserta keluarga pergi ke salah satu pantai di daerah sini. Nah pulang-pulang itu anak saya itu menangis dan selalu menuju ke pintu kamar. Nangisnya itu sampai semalaman tidak mau berhenti. Dan pagi harinya pun tingkah lakunya itu aneh Pak. Dia sering menatap saya dengan tatapan yang tajam dan juga mencengkeram lengan saya. Setiap kali saya suapi pasti dia memberontak. Bismillah, saya akan coba tangani anak ibu bapak ini. Tapi sebelumnya saya meminta 1 botol air mineral dulu. Air mineral yang dibacakan doa dan juga lantunan ayat suci Al-Quran diminumkan ke anaknya Bu Wahyu. Bu, bismillah, ini coba diminumkan kepada anaknya. Setelah diminumkan, kondisi anaknya Bu Wahyu tiba-tiba menjerit meronta-ronta dengan tangan memegang perutnya seperti tidak menerima air itu masuk ke dalam tubuhnya. Tubuh yang menggeliat-geliat dengan berucap panas membuat Bu Wahyu dan juga suaminya semakin khawatir. Anaknya diangkat dan juga digendong. Dalam gendongannya anak itu mengucapkan kalimat-kalimat kasar seperti bukan anak kecil dengan tatapan yang sangat menusuk. Pak Kiai akhirnya mencoba memegang bagian tubuh anak kecil itu dengan merapalkan doa-doa. Sembari memegang tubuh anak itu, Pak Kiai sempat kaget karena di dalam tubuh anaknya Bu Wahyu itu sudah dipengaruhi oleh sosok gaib yang didapat dari salah satu pantai yang Bu Wahyu kunjungi itu. Sosok gaib itu yang memang sangat suka dengan anak kecil sehingga sosok gaib itu kalau sudah menempel tidak mau keluar ataupun lepas, dan perilaku anaknya ini akan terganggu secara psikologisnya karena sosok gaib ini sebangsa jin yang memang suka sekali masuk ke dalam tubuh anak-anak kecil. Sosok itu yang dinamakan dengan jin Ummu Sibyan. Kerja dia tidak lain tidak bukan adalah mengganggu bayi ataupun anak kecil yang baru lahir dan anak-anak serta wanita yang sedang hamil. Jin Ummu Sibyan ini memiliki wajah yang sangat mengerikan dengan mata satu yang besar dan berjalan di dinding seperti cicak. Ummu Sibyan juga dapat mengikat rahim wanita serta membunuh bayi yang masih dalam kandungan. Mungkin waktu itu bertepatan dengan waktu yang kurang tepat dan melihat anaknya Bu Wahyu yang dalam keadaan tidak terkontrol membuat jin itu sangat mudah masuk ke dalam tubuh anaknya Bu Wahyu. Anaknya ibu ini benar-benar sangat kelelahan sehingga tubuhnya lemas dan dengan mudah dipengaruhi dari jin ini yang kemudian menguasai tubuh anaknya ibu sehingga dia menangis terus. Saya akan mencoba menetralkan pengaruh gaib yang ada di tubuh anaknya ibu ini. Ibu bapak juga jangan biarkan ya sang anak melihat arah yang sering ditujunya. Dengan keadaan anaknya Bu Wahyu yang ditengkurapkan, Pak Kiai ini membacakan ayat kursi dan 3 surat Qul atau Al-Ikhlas, Al-Falaq dan juga An-Nas. Setelah bacaan itu selesai, ditiupkan ke ubun-ubun anaknya Bu Wahyu sampai anak itu berhenti menangis. Dengan mengusir jin tersebut, "Wahai Ummu Sibyan, pergilah kau keluar dari rumahku dan jangan ganggu anakku lagi." Tubuh yang sudah melemah, tangisan yang mereda, anaknya Bu Wahyu dibaringkan. "Anak saya bagaimana keadaannya, Pak?" tanyanya dengan khawatir. "Tenang, semuanya ini kondisinya fisiknya itu. Aslinya anak ibu itu sedang lemah. Ya karena sudah 2 hari ini anaknya ibu dalam pengaruh jin. Jadi secara fisiknya yang digunakan untuk beraktivitas yang dipengaruhi oleh sosok gaib. Jadi ya wajar saja kalau anaknya ibu yang masih kecil ini fisiknya jadi lemah. Tapi yang penting istirahat cukup dan jangan dulu digendong." Dalam waktu setengah jam anaknya Bu Wahyu kemudian kian kembali membaik. Kalau sebaik-baiknya hamba Allah, sebelum berangkat kemanapun, sebaiknya berdoa meminta perlindungan dan pertolongan
agar dijauhkan dari hal-hal yang buruk. Ya seperti jin dan juga setan yang sering mengganggu dan waktu maghrib tiba itu hendaknya menutup pintu rumah. Ikhtiarkanlah, cepat atau lambat, sembuh atas kuasa Allah dari gangguan jin yang kerap terjadi dengan kondisi anak yang sering menangis itu di waktu malam hari akan sirna. Pada dasarnya energi jin itu kalah oleh energi manusia ya, karena manusia itu makhluk yang sempurna dibandingkan makhluk yang lainnya. Hal ini mungkin tidak cukup menonjol, tapi ketahuilah bahwa anak yang diganggu oleh jin sangat tidak wajar ketika makan. Biasanya juga akan sulit untuk diam. Singkat ceritanya, setengah jam anaknya Bu Wahyu tersadar dengan rengekan anaknya yang kemudian meminta minum. Maaf Bu, sebelum dikasih susu, mohon maaf, ini air mineral yang di dalam botol ini coba sedikit dimasukkan ke dalam botol susu. Semoga bisa melindungi anak ibu itu dari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti hal-hal gaib atau jin yang ingin datang lagi mengganggu anaknya panjenengan. Setelah penanganan anaknya Bu Wahyu yang sudah tenang ditidurkan di kamar, namun saat Pak Kiai ini kemudian masuk ke dalam kamar, benar saja sosok gaib yang berasal dari pantai ini mengikuti anaknya Bu Wahyu sampai ke dalam rumah. Bahkan, dia sudah menempati pintu kamar anaknya Bu Wahyu. Maaf Pak Bu, sebaiknya kamar ini jangan digunakan untuk tidur dulu, karena sosok gaib ini menempati kamar anak ibu. Dan untuk kedepannya Bu Wahyu sekeluarga perbanyaklah beribadah dan mengaji di kamar ini. Baca surat Al-Baqarah, surat-surat pendek. Jangan tempati kamar ini dulu untuk tidur, tapi tempati kamar ini untuk beribadah dan selalu dibersihkan ya Bu, Pak. Pak Kiai pun membacakan doa-doa ruqyah yang tujuannya untuk mengusir sosok gaib itu. Kalau ada apa-apa kabari saya Pak, Bu. Saya permisi dulu. Sebelum Pak Kiai ini pulang, etika baik Bu Wahyu sebagaimana rasa terima kasihnya dengan memberikan sedikit rezeki untuk Pak Kiai. Terima kasih banyak ya Pak atas bantuannya. Ini ada sedikit rezeki dari saya. Sama-sama. Mohon maaf, bukannya saya menolak, tapi saya ikhlas membantu Ibu dan juga Bapak. Saya melakukan seperti ini semua ini ya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena mengharapkan sesuatu dari keluarga Bu Wahyu. Jadi mohon maaf, bukan saya menolak ya Bu, Pak. Saya ikhlas membantunya. Saya juga benar-benar ikhlas Bu. Saya yang bersyukur setidaknya saya sebagai manusia bisa membantu apa yang sudah dititipkan kepada saya agar bisa bermanfaat untuk lingkungan saya. Baik Pak Kiai, sekali lagi saya benar-benar mengucapkan terima kasih. Dan ya pokoknya terima kasih sebanyak-banyaknya telah membantu anak saya. Pak Kiai sudah meluangkan waktu untuk membantu anak saya juga. Singkat ceritanya, keadaan anaknya Bu Wahyu sudah membaik. Dan saran dari Pak Kiai pun, setiap harinya harus dilaksanakan sebuah pengajian di dalam rumah itu. Dan kemudian sholat 5 waktunya harus tidak boleh ditinggal. Dan kemudian mengaji bersama di dalam rumahnya itu. Sosok gaib yang mendiami kamar anaknya pun sudah tidak lagi mengganggunya. Dengan adanya hantu yang menghuni beberapa tempat, terutama rumah, ya tentunya kita akan merasa terganggu jika mereka memiliki sifat yang jahat. Oleh karena itu, perlu diadakan pengusiran, yaitu pengusiran hantu jika kalian merasa terganggu dengan keberadaan mereka di dalam rumah kalian. Ada cara yang setiap orang itu bisa melakukannya, yaitu dengan menggunakan media khusus disertai doa-doa. Tentunya harus disertai keyakinan atau kolbu yang penuh bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menolong, disertai ikhtiar yang benar-benar sungguh-sungguh. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah membaca ataupun mendengarkan video kali ini. Dan terima kasih untuk kalian semua yang telah mampir di channel ini. Jangan lupa untuk kalian semua like, komen, dan share video kali ini sebanyak-banyaknya, agar channel ini bisa berkembang menjadi channel yang jauh lebih baik lagi dari sebelumnya.
Dan jangan lupa pula untuk kalian klik tombol subscribe untuk kalian yang belum subscribe channel ini, dan juga nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih ya teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Dan semoga apa yang terkandung dalam cerita pada kali ini, semoga kalian bisa memilah dan juga memilihnya ya sendiri ya teman-teman. Yang baik kalian ambil, yang buruk kalian buang jauh-jauh. Jadikan itu semua sebagai pembelajaran untuk kita semua, agar kita menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi ke depannya dan terhindar dari hal-hal yang dialami oleh keluarganya Bu Wahyu ini. Sekian dan terima kasih, sampai berjumpa di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.